Halo, hari ini kalian akan belajar mengenai sifat fisika dan sifat kimia zat. Jadi setelah belajar ini diharapkan kalian bisa mengenal, membedakan sifat-sifat zat sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang berguna bagi kehidupan kita semuanya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama sifat fisika zat. Yang pertama adalah dari sifat fisika adalah wujud zat. Es dapat berubah menjadi air atau bahkan bisa menghilang. Kemudian kalian juga bisa lihat di samping kanan ada, wow ini kayaknya segar banget ya. Ini adalah es krim yang kemudian dibiarkan begitu saja dengan teknik time lapse dia mencair. Ya memang pada prinsipnya nggak mencair sebegitu cepat ya, pelan-pelan. Tapi intinya wujudnya berubah jadi padatan menjadi cairan. Jadi kalau benda kehilangan, ini bukan kehilangan, benda mendapatkan panas, dia berubah wujud. Hal yang sama terjadi juga kalau misalkan zat kehilangan panas, dia juga bisa berubah wujud. Contohnya kebalikannya ya. Misalnya kalian uap air gitu ya. Uap air yang kemudian malam-malam itu atau dini hari, dia kan dingin. Ketika dingin, dia mengalami yang namanya kehilangan energi panas. Kalau dia kehilangan energi panas, berpindah gitu, dia nanti akan menjadi bentuk yang berbeda. Jadi uap yang seperti gas, dia akan menjadi butiran-butiran embun gitu. Jadi wujud zat adalah sifat fisika pertama yang kita pelajari. Yang berikutnya adalah warna. Nah, warna ini tentu saja bisa kita amati secara langsung. Sifat warna ini yang membuat kita bisa membedakan berbagai macam benda, contohnya daun ya hijau, aluminium berwarna keperakan, kain berwarna warna-warni, tanah ada yang hitam, ada yang coklat, tanah liat ada juga yang abu-abu, dan masih banyak lagi. Jadi warna adalah sifat fisika yang kedua yang kita pelajari hari ini. Nah, kalian lihat gambar ini. Ini adalah gambar dari gula yang dimasukkan ke dalam air ya, gula. Garam atau gula itu akan larut. Jadi seolah-olah menyatu meskipun sebenarnya sifatnya masih ada. Seperti yang pelajaran yang lalu mengenai campuran ya, campuran homogen tepatnya. Tapi seandainya yang dimasukkan adalah minyak, kalian bisa lihat gambar percobaan di bawah ini. Mereka minyak itu tidak larut. Memang mereka tinggal bersama-sama gitu, tapi tidak larut, tidak menyatu. Ya, tetap terpisah. Ya, bahkan kalau kita bisa bikin lapisan-lapisan juga bisa. Nanti kita akan bahas di bagian sifat yang namanya massa jenis. Nah, berikutnya daya hantar listrik. Silahkan perhatikan gambar di sini ya. Di sini ada keramik ya. Ini baterai. Ini adalah saklar disambungkan dengan kawat penghantar biasanya tembaga. Nah, kalau di sini keramik itu tidak bisa menghantarkan listrik, maka tidak ada arus listrik yang mengalir dan tidak bisa menyalakan lampu. Berbeda halnya seandainya lempeng yang sama diganti dengan logam, ya apa misalnya besi misalnya, maka logam itu punya kemampuan daya hantar listrik, dia masih bisa menghantarkan listrik sehingga lampunya masih menyala. Nah, benda-benda yang bersifat seperti ini namanya isolator, ini konduktor. Jadi sifat isolator, sifat konduktor itu merupakan sifat fisika. Nah, kemudian sifat yang berikutnya yang mudah diamati adalah kemagnetan. Ya, pasti pernah yang belajar tentang magnet atau bahkan juga pernah memegang magnet. Contohnya ya, kalau kalian punya tempelan kulkas tuh ya, stiker kulkas itu kan dibuat dari magnet ya, yang tempel-tempel pemain bola misalnya atau berbagai karakter yang menarik. Nah, besi, baja itu bisa ditarik oleh magnet. Nah, yang menarik ini adalah ferrofluid ya. Kalau suka baca mengenai sains mungkin pernah dengar mengenai ferrofluid. Jadi cairan yang bisa bersifat magnet ya. Dalam video ini tunjukkan ya bahwa dia bisa ditarik oleh magnet. Nah, kalau yang nggak bisa ditarik oleh magnet juga ada juga kan, sifat kemagnetan tuh ada yang bisa ditarik, ada juga yang nggak bisa ditarik oleh magnet.
apa seperti plastik, karet, nggak bisa. Nah, tadi kita sempat menyinggung mengenai massa jenis. Massa jenis itu adalah sebuah besaran yang menentukan suatu benda bisa terapung, melayang, atau tenggelam. Contoh, kalau kamu lihat kapal melayang di atas air, melayang di atas tuh namanya terapung ya. Kapal terapung di atas air itu berarti massa jenis kapal lebih kecil dibanding massa jenis cairannya, dalam hal ini mau sungai mau laut gitu ya. Nah, kan itu ada yang dari besi ya. Massa jenis itu masalahnya adalah kepadatan ya, massa dibagi volume. Kalau misalnya volumenya gede, masanya suatu, katakanlah masanya satu gitu ya, dibagi volumenya gede, itu menghasilkan nilai yang kecil. Nah, kalau menghasilkan nilai yang kecil, dia itu massa jenisnya jadinya kecil gitu. Dan massa jenis kecil itu bisa terapung di atas massa jenis yang besar. Nah, kamu lihat yang barusan ini, video yang di sini ya. Lebih gampang kalau melihatnya. Tadi sebelum dimasukkan, ini cairan satu, ini cairan dua. Cairan satu di atas, cairan dua di bawah. Cairan hijau gitu aja ya. Nah, cairan yang kuning ini, yang lebih kuning ini di atas, berarti dia massa jenisnya lebih kecil dibanding massa jenis yang hijau. Nah, ini mah dikasih tablet effervescent ya, sehingga muncul gas, sehingga dia bisa ke atas seperti itu. Tanpa adanya tablet effervescent, maka yang massa jenisnya lebih besar ya selalu di bawah. Massa jenis itu satuannya kilogram per meter kubik dalam satuan sistem internasional. Nah, ini ada penjelasannya mengenai penghitungannya dan manfaatnya, tapi kita akan bahas di waktu yang lain, di video yang lain ya. Sekarang tahu dulu bahwa kepadatan atau massa jenis itu adalah sifat fisika. Nah, misalnya gini, ada sebuah balok kayu yang gede banget ya, gede banget, sampai harus diangkut oleh truk yang gede banget. Terus kemudian balok kayu itu dimasukkan ke dalam laut gitu. Nah, sekalipun masanya berton-ton, kalau masuk ke dalam cairan, selamanya massa jenis kayu itu lebih kecil dibanding massa jenis air laut, sehingga dia bisa terapung. Untuk setahu saya, untuk hampir semua kayu atau semua kayu itu massa jenisnya lebih kecil dibanding air. Berikutnya adalah titik didih dan titik beku. Titik didih itu sebenarnya adalah suhu di mana suatu zat mendidih. Titik beku, suhu di mana suatu zat membeku. Paling gampang kalau kita ngomongin air saja ya. Misalnya kalau air itu titik didihnya apa? Kalau bikin mie instan misalnya, itu kan 100 derajat Celcius ya, dalam tekanan yang normal, dalam tekanan udara yang normal. Kalau dalam tekanan udara yang tidak normal ya bisa lebih dari 100. Misalnya dalam panci presto, dimana kalau kita pengen mengempukkan daging gitu ya, itu pakai panci presto, titik didihnya itu mencapai 120 derajat. Nah, kalau titik beku itu biasanya 0 derajat Celcius untuk air. Itu juga sifat fisika. Nah, sekarang kita belajar mengenai sifat kimia gitu ya. Seperti apa sifat kimia? Yang pertama adalah mudah atau tidaknya terbakar. Saya pernah dengar guru saya dulu ngomong keterbakaran begitu. Ya sama aja ya. Intinya mudah terbakar atau tidak mudah terbakar itu adalah sifat kimia. Kalau kertas, bensin, kemudian kayu kering, itu tentu saja mudah terbakar. Tapi kalau misalnya kayu yang basah, tanah, kemudian apalagi tanah liat, sama juga tanah juga. Kemudian apalagi semen, batu, itu tidak mudah terbakar. Jadi kalau ada pernyataan seperti ini misalnya, batu tidak mudah terbakar, dikasih peristiwa seperti itu menunjukkan sifat apa? Yaitu menunjukkan sifat kimia. Mau mudah terbakar, mau tidak mudah terbakar, sifat kimia. Lanjutnya ini, nah ini gambar buah-buahan yang dibiarkan begitu saja sehingga dia mengalami pembusukan, bahkan timbul jamur ya, menjijikkan ya. Reaksi makanan dengan udara dapat menimbulkan pembusukan ya. Oleh karena itu kita menyimpannya di kulkas kan ya, atau freezer begitu. Kalau udah busuk itu biasanya dia akan mengalami pengasaman begitu. Jadi rasanya lebih asam, tapi asamnya bukan asam yang enak gitu. Kalau jeruk batagor itu kan enak ya,
asamnya enak. Ini enggak, sama sekali enggak. Dan rasanya akan menjijikan. Dan kalau dimakan bisa membuat kita terkena gangguan pencernaan. Kemudian perkaratan. Nah, perkaratan itu biasanya melibatkan air dan juga satu gas yang namanya oksigen. Nah, ini kalian lihat di sini. Setelah dibiarkan beberapa lama, ini karatnya ini banyak timbul. Dan karat memang sekali lagi ditimbulkan oleh reaksi antara logam dengan air dan oksigen. Pagar besi itu mudah sekali berkarat kecuali kalau kalian melapisinya dengan cat. Oleh karena itu, pagar besi atau mungkin bagian dari rumah yang lainnya yang dari logam itu dicat dulu. Kecuali sudah baja tahan logam, baja tahan karat begitu, itu nggak perlu ya. Jadi sekali lagi, perkaratan adalah sifat kimia. Sifat kimia yang lain adalah dia bisa meledak atau tidak. Begitu ya. Ya zatnya apa ya tergantung macam-macam. Begitu. Jadi interaksi antara zat yang mudah meledak dengan udara, api, cahaya matahari atau bahkan tekanan itu dapat menimbulkan ledakan. Jadi sifat mudah meledak atau tidak meledak itu adalah sifat kimia. Contoh yang lain tuh kalau natrium ya. Natrium itu kecampur logam natrium itu kalau misalnya masuk ke air itu juga bisa menimbulkan reaksi ya seperti meledak gitu ya. Oke. Berikutnya beracun atau tidak beracun. Nah, kita ngomongin yang paling gampang tapi berbahaya, yaitu contohnya karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida itu dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dari misalnya kalau menyalakan mesin mobil ya gitu ya. CO itu tidak berwarna dan tidak berbau. Jadi kalau kita menghirup CO, bukan CO2 ya, maka akan menyebabkan aliran oksigen dalam darah tidak lancar, gagal nafas hingga kematian. Ini saya dapat gambarnya kayak gini. Dimulai dengan sakit kepala, kemudian mual, mual, baru pusing, kemudian susah bernafas atau sesak nafas, mulai kemudian dia jatuh dan pingsan. Begitu. Itu tadi penjelasan singkat mengenai sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia. Nah, kalian akan diminta untuk membuat resume atau kesimpulan pembelajaran hari ini dengan bahasa kalian. Silakan kalian tulis ya. Atau kalian juga bisa ketik begitu tentang sifat fisika dan sifat kimia macam-macamnya. Dan ini belum semuanya ya, masih ada mungkin yang tertinggal. Kalian silakan bisa cari. Nah, kalau kalian tulis tangan, silakan ditulis tangan saja. Seperti itu biasa. Tapi kalau kalian menggunakan komputer, kalian mengetik, tolong diberikan gambar yang lain dari gambar yang sudah saya berikan hari ini. Oke, selamat mengerjakan dan sampai ketemu di pelajaran berikutnya.